inilah salah satu faktor yang saya contohkan, lebih besar pengaruh dari seorang guru daripada orang tua. Kalau masa anak sekolah nih, kalau dikatakan gurumu nilaimu katanya segini, padahal kamu ranking 1. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Ini namanya sang guru dari guru. Wah, ini jadi gurunya guru ini. Dr. Julinda Siregar, Nyonya Tugatorop. Ya, perlu itu identitas kita ini. Selamat pagi, Dr. Julinda Siregar. Apa kabar? Selamat pagi sang kakek. Semangat. Semangat. Wah, ini berarti biasa mengajar semangat gitu loh. Wah, kalau gini-gini kita pengen juga jadi mahasiswanya. Ini kita kan dalam rangka perayaan Hari Guru. Pendidikan kita sekarang di masa pandemi sangat sulit karena kita harus berubah dari offline ketemu tatap muka menjadi online virtual. Gimana kira-kira pandangannya dengan situasi ini antara guru dengan murid dan juga dengan orang tua? Ada ketegangan-ketegangan katanya. Seperti apa ini gambaran pendidikan kita? Baik, sang kakek, senang sekali. Saya diminta untuk memberikan komentar tentang adanya suatu perubahan dari belajar tatap muka atau luring menjadi daring. Memang benar. Di awal pertama itu tentunya banyak sekali masalah yang kita temukan. Baik dari sisi gurunya, sisi peserta didiknya, apalagi sisi orang tua. Ya, itu banyak sekali masalahnya. Karena ketika dikatakan awal pertama kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kemudian orang tua itu banyak yang resah bagaimana cara mengajar anak-anak di rumah. Peserta didik apalagi kita harus tinjau dari mulai anak PAUD, anak sekolah, anak remaja. Kalau perguruan tinggi sih nggak terlalu ada masalah karena saya sebagai seorang dosen kayaknya karena memang kalau sebagai dosen itu kan afektifnya itu nggak terlalu instruksional lagi tak katakan karena mereka sudah orang dewasa bahkan sudah orang bekerja. Namun kalau peserta didik anak sekolah sama anak remaja ini yang banyak jadi masalah. Terutama ya sang kakek dan sahabat sang kakek, kita tahu misalnya kita melangkah dari anak PAUD. Yeah. Anak PAUD ini kan dia hanya bisa menggunakan HP tapi tidak bisa meresponi apa yang dikatakan oleh gurunya. Sehingga kalau saya sebagai praktisi pendidikan yang memang masih memperhatikan dan sering memberikan pengarahan kepada guru PAUD yang kebetulan saya juga seorang tim penelitian dan pengembang anak PAUD ya. Jadi ketika saya katakan sama guru PAUD-nya, kalau misalnya ada orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dia susah dibanguni lah, gak mau ikutan belajar lah, pelan-pelan karena namanya ini adalah masa transisi dari biasa tatap muka, happy, bernyanyi bersama, tiba-tiba harus dia di rumah, dia juga bingung kok jadi begini. Jadi akhirnya saya ingatkan kepada para guru PAUD-nya agar bisa secara pelan-pelan tapi harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua anak PAUD tersebut. Dan saya jelaskan juga kalau anak PAUD sampai kelas 3 SD itu semua tanggung jawab pendidikannya itu masih tanggung jawab orang tua. Iya, sang kakek kalau misalnya pendidikan anak PAUD sampai anak kelas 3 itu tanggung jawab orang tua. Apakah dia terlambat, nggak ngerjain PR, itu semua masih tanggung jawab orang tua karena masih tergantung kepada orang tua kalau anak usia PAUD sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu sekitar 8-9 tahun ya. Itu semua masih lebih besar ditangani oleh orang tua. Masuk ke anak sekolah. Anak sekolah
mulai lagi datang. Sebenarnya banyaknya ini masalah dari peserta didik kemudian orang tua. Orang tua bilang, HP-ku itu HP di rumah itu cuma satu, itu yang bergantian. Kalau mahasiswa paling di bidang laptop, misalnya kalau kita ajak dia belajar by Zoom, dia udah izin nanti by WA group atau di Japri, saya sebagai dosen, Bu, saya hari ini nggak bisa ikut by Zoom karena laptop saya dipakai adik saya untuk ujian. Ya kita juga nggak apa-apa, kita katakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak sekolah ini kan misalnya HP orang tuanya cuma satu, melalui itu anaknya 3, maka orang tua nanti meminta kalau bisa menyerahkan tugasnya jangan pas di saat itu, kalau bisa diberikan tenggat waktu. Itu masih lumayan kalau orang tua yang nggak kerja. Kalau orang tuanya harus kerja keluar, tentunya ini banyak jadi masalah. Jadi kalau saya dikatakan, misalnya ditanya orang tentang masa pembelajaran pandemi, kita harus lihat, kita bagi dulu, mulai dari tingkat pendidikannya dan juga wilayahnya. Ya kalau metropolitan nggak ada katalah nggak ada sinyal, mau bohong mahasiswanya nggak ada sinyal. Kalau di kota metropolitan itu nggak mungkin. Tapi kalau misalnya di perkotaan atau perwilayah, misalnya Palu, ya. Mahasiswa Palu itu semua pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi ketika dosen memberikan kuliah, itu sinyalnya nggak ada, sulit. Kita aja lumayan. Coba misalnya saya ya Pak Sang Kakek, dan juga sahabat Sang Kakek, saya itu berasal dari Pematang Siantar. Saya pernah ke Pematang Siantar, kalau saya agak jalan mau menuju lewat Parapat itu suka udah hilang sinyalnya ya. Padahal saya pakai Telkomsel. Apalagi waktu itu sempat saya pakai Tri yang nggak ada sinyalnya. Habis gitu langsung ya. Hilang ya? Hilang langsung Pak, hilang langsung ya. Jadi begitu juga di Palu. Pengakuan wakil dekan kemarin ya. Jadi mahasiswa itu harus ke ladang, harus memanjat pohon supaya dapat sinyal. Itu kalau mahasiswa. Jadi apalagi kalau peserta didik tingkat sekolah sama remaja. Jadi kalau di psikologi itu masa sekolah itu mulai dari SD sampai SMP, Sang Kakek. Kalau remaja itu SMA, SMK. Itu yang paling banyak persoalannya. Makanya kita dengar ada yang stres anaknya, ada juga orang tuanya yang stres. Saya kan kalau jalan pagi ya Sang Kakek, saya suka tanya itu tukang bubur, tukang sayur, gimana Mas? Anaknya udah kelas berapa? Oh udah SMK, tapi yang susah saya yang SD nih, susah. Terus ibunya sambil masak, pokoknya susah ditante, susah. Itu ekspresinya terhadap saya ya. Jadi saya katakan, sabar aja, semua akan berlalu. Tapi nanti setelah ini pasti kita juga harus ada waspada. Namanya hidup ini kan kita udah dikatakan untuk selalu waspada masa pandemi yang akan datang. Kan ada yang namanya demam berdarah, ada ini. Jadi ada hal-hal yang kita harus waspadai. Iya Tante lebih bagus sekolah lah. Iya kata menteri kita kan nanti 2021 udah mulai sekolah. Ya maunya iya sekolah lah. Itu kata tukang bubur sama tukang sayur. Jadi karena memang selama pandemi ini banyak sekali riset atau penelitian yang saya lakukan Sang Kakek. Sampai ke Sumatera ya. Saya itu kebetulan punya banyak teman ya dari alumni IKIP Negeri Medan. Kebetulan para kepala-kepala sekolah ya. Kalau seumur saya memang udah rata-rata kepala sekolah, saya yang nggak kepala. Tapi gurunya guru ya? Tapi saya, betul, dari satu kelas itu hanya saya gurunya guru. Dan ada di depannya dokter gitu ya. Jadi ada, begitulah hidup, ada yang begini, ada yang begitu, tapi kita tetap bersyukur. Saya tanya, bagaimana pelayanan pendidikan di sana? Waktu baru masa belajar dari rumah itu 2 bulan pasif nggak ada. Saya tanya kepala sekolah yang satu, iya anak kami kan anak orang miskin, nggak mungkin lah, kan belum dikasih data, belum dikasih kuota waktu itu. Jadi kebetulan mereka itu ya paling disuruh, malah senang orang tuanya cari rumput ya kan, katanya cari rumput. Terus kalau yang di daerah Kabanjahe itu pembelajarannya jadi ada penghantaran.
Jadi nanti guru-guru ada beberapa datang ke sekolah, dibuatlah misalnya per wilayah. Sang kakek mungkin sudah memahami kalau di daerah, di pedesaan, ada kadangkala guru dari situ ngajar di salah satu SMP negeri. Nanti guru inilah yang membawa berkas ini untuk dikerjakan oleh para peserta didik. Ketemu lagi masalahnya, gak bisa dikerjakan. Gak bisa dikerjakan ini, nanti bisa dikasih tahu catatannya kepada guru yang menghantar ini. Itu satu. Yang kedua, yang ada HP-nya di wilayah itu. Jadi satu informasi gitu. Jadi memang ada memprihatinkan di awal-awal itu. Tapi setelah tahun ajaran baru mulai ada perubahan. Karena memang mulai lebih dilakukan sistem ya. Ada yang melalui daring, ada luring. Yang luring ini misalnya karena memang tidak memiliki alat HP yang memadai untuk satu keluarga. Kita tahulah kalau di pedesaan daerah Brastagi, daerah Sumatera Utara, anaknya itu bukan seperti keluarga berencana di sini. Bisa do re mi fa sol la si do gitu ya. Seperti saya, 11 orang bersaudara sang kakek, saya nomor 3 gitu ya. Jadi berarti dari gambaran ini bisa kita lihat bahwa sebetulnya pendidikan kita mengalami stres, baik orang tua, anak didik, dan guru. Kira-kira menurut gurunya guru ini, gimana kita mengatasi ini? Kan kita belum tahu ini pandemi sampai kapan. Gimana caranya mengelola pendidikan yang tiba-tiba datang stres ini, baik anak didik, orang tua apalagi, dan juga guru-guru gitu. Gimana kira-kira tipsnya mungkin bisa diberikan untuk mengatasi, suka tidak suka pendidikan harus berjalan. Pandemi ada, tidak ada, ya kita harus jalan kan. Pasti sang kakek. Guru itu tidak pernah habis akal. Iya. Guru itu kan sudah tahu kalau misalnya kita harus tetap berubah. Kita tahu belajar adalah untuk merubah perilaku. Mau situasi bagaimana juga kita harus berusaha untuk bisa mengajak para peserta didik ini beradaptasi. Kepala-kepala sekolah sekarang, walaupun misalnya ada stres katanya, dia sudah, kalau di Jakarta ini ya, sudah membuat satu center, satu pintu, satu informasi lah kepada kepala sekolah tentang apa yang diajarkan kepada peserta didik. Jangankan peserta didik, guru juga pertama-tama masih bingung. Guru juga pertama-tama ya mungkin dia guru, laptop di rumah cuma 2, anaknya 3, sehingga gurunya nggak bisa sempat pakai laptopnya. Itu aja sampai disurvei sehingga difasilitasi oleh sekolah. Kan sekarang banyak orang baik. Kalau kita mengajukan istilahnya ini ada kurang laptop, bisa meminta dana untuk bisa membantu orang-orang yang berkekurangan. Seperti itu sang kakek. Jadi solidaritas juga terbangun ya masa pandemi ini ya? Iya. Jadi banyak orang baik sekarang. Jadi banyak yang orang baik ya, bukan tiba-tiba jadi orang baik ya? Ya, karena mungkin situasi udah orang baik juga udah awalnya memang. Ya pada dasarnya sang kakek harus tahu. Manusia itu dilahirkan baik. Oh gitu ya. Jadi menurut dari psikologi ya, manusia itu dilahirkan baik. Setelah hidup aja dia jadi jahat ya. Setelah ini psikologi dalam ya, setengah kehidupan kita itu alam tidak sadar. Jadi banyak kan alam tidak sadarnya yang bekerja, bukan kata hatinya. Jadi sesungguhnya manusia dilahirkan baik, memiliki kata hati yang baik, tapi alam tidak sadarnya terlalu banyak bekerja, nafsu. Alam tidak sadar itu termasuk nafsu tidur, nafsu ini, nafsu menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Itu alam ketidaksadaran kita. Jadi ketika tantangan ini datang, pandemi datang, tiba-tiba bakat aslinya yang dibawa lahir itu muncul ya, jadi baik gitu ya? Alam bawah tidak sadar tersingkir gitu ya? Banyak kesadaran sekarang. Kalau hidup ini sebenarnya nggak ada artinya kalau tidak kita berbuat baik. Banyak sekali itu muncul perasaan itu. Bahkan sekarang adalah berapa persen itu, kalau saya katakan, bisa saya katakan 70% dosen itu juga sudah mulai merubah image. Misalnya dulu dia yang harus ditelepon, sekarang kita yang menelepon, kita yang menyapa. Iya. Perubahan begitu ya? Ada perubahan begitu. Halo, apa kabar? Ibu kangen kamu. Udah perlu ada kata-kata seperti itu. Untuk menghilangkan stres ini juga ya, hubungan yang tidak luring ini ya? Iya, itu memang pengaruh dari, karena saya mungkin
yang mengutarakan di dalam suatu WA grup dosen, Bapak Ibu dosen, baiknya kita harus menunjukkan rasa kecintaan kepada mahasiswa, karena kalau kita tunjukkan rasa cinta kita, mereka juga akan mudah meresponi kita gitu. Jadi seorang guru dosen itu tegas oke, tapi kasih sayang, cinta itu harus tetap jalan. Apalagi masa sekarang ya. Kadang nggak bisa ketemu muka, jadi harus diimbangi dengan hal-hal khusus seperti ini. Iya, harus. Jadi luar biasa ini gurunya guru kita ini. Iya, saya melatih guru. Kalau dulu kan guru agak jaim, kalau nggak peserta didiknya yang nelepon, dia nggak telepon. Dia telepon juga belum tentu diangkat. Jadi kalau sekarang beda. Oh, jadi teringat saya sang kakek. Waktu saya S2, saya ditelepon pembimbing saya ke rumah. Saya bilang saya pembantu karena kaget ya pembimbing nelpon kita ya, ada profesor. Padahal kita juga nelpon belum tentu diangkat ya, ini menelpon. Oh. Jadi iya saya pembantu. Bagaimana Pak? Suara saya sebenarnya punya karakter, cuman beliau yang kurang hafal kali. Iya, supaya datang bimbingan untuk udah mau ujian tesis gitu. Ya nanti saya sampaikan ya Pak, saya bilang begitu. Padahal karena memang saking kagetnya, enggak zamannya seperti itu dosen telepon mahasiswa. Kalau sekarang sudah biasa sang kakek. Sudah biasa ya? Sudah. Guru juga. Hai anak-anak ibu, apa kabar? Kerjain tugasnya ya. Jadi sekarang sang kakek, kalau ada misalnya guru-guru yang hanya memberikan tugas, itu biasanya kepala sekolah sudah mengingatkan di grup. Kasihlah tugas yang sepantasnya, kemudian arahkan, berikan petunjuk yang jelas untuk pengerjaannya supaya anaknya nggak stres. Terus kasih peluang bagi mereka kalau nggak ada kuota di rumah, bisa datang ke sekolah, mengerjakan di sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ini. Jadi kepala sekolah sekarang udah baik-baik banget, guru. Iya, jadi menurut saya sisi positif pandemi ini kita harus pikirkan sehingga pengelolaan stresnya kan jadi agak hilang. Orang kalau mikirkan yang jelek-jelek akan jelek, orang yang memikirkan baik-baik akan baik. Coba yang nggak pernah bikin kue jadi bisa bikin kue. Jadi kalau saya udah teliti juga komunikasi keluarga, banyak menjadi baik. Ada kedekatan psikologis antara orang tua dengan anak. Jadi saya rasa saya nggak mau membicarakan jelek-jelek. Betul di awal memang banyak yang stres. Sekarang juga ada. Waktu baru berapa hari saya membuat suatu angket ke kepala-kepala sekolah. Ada yang tingkat stres sedang, rendah dan sedang, kalau serius enggak kalau kepala sekolah. Tapi minggu depan mungkin harus ditangani dulu ya kalau udah sampai serius. Iya, jadi minggu depan saya diminta untuk pengelolaan stres buat orang tua dan peserta didik. Kalau guru kayaknya udah teratasi ya sedikit ya. Udah, karena kan kepala-kepala sekolah ini sudah diarahkan untuk bisa menciptakan rasa nyaman kepada guru-gurunya. Kemudian berilah tugas yang jangan yang terlalu sulit seperti tatap muka. Ada satu kasus kemarin sang kakek. Ini tidak jauh-jauh tentang anak saya ya. Anak saya itu kelas 3. Kemudian karena kami komunikasinya itu di rumah kan dekat semua. Jadi anak saya ini diberikan tugas 5 soal. Dalam waktu 5 soal dalam waktu 20 menit. 20 menit. Jadi tingkat kesukarannya karena matematika ya, tingkat kesukarannya lumayan. Jadi waktunya udah ditetapkan. Dikerjain kayaknya anakku ini kesulitan, ada kakaknya yang dari unsur itu. Langsung membantu. Setelah itu saya berkomunikasi dengan guru matematikanya. Kalau misalnya memberikan soal seperti itu sulitnya, ya pasti susah. Masih lumayan misalnya keluarga itu keluarga yang berpendidikan, bisa menolong. Jadi kalau nggak berpendidikan kan jadi masalah. Tapi terus saya tanya guru matematikanya, kalau itu kan hanya kali 3 menit. Kalau ini kan saya sudah kasih kali 4 kok 5 soal berarti kali 4 20 menit. Kan sudah saya kasih range-nya 1 menit katanya. Iya, tapi karena nggak belajar tatap muka itu pasti kelambatan berpikir itu bisa terjadi. Ya kalau begitu Bu, leslah anak saya nih, soalnya dia hanya nilai 90 katanya. Temannya nilai 100, padahal dia ranking 1. Masa yang di bawahnya jadi nilai 100 dia? Akhirnya inilah salah satu faktor yang saya contohkan, lebih besar pengaruh dari seorang guru
daripada orang tua. Kalau masa anak sekolah nih, kalau dikatakan gurumu nilaimu katanya segini, padahal kamu ranking 1, makanya kamu les supaya kamu tetap menjadi nomor 1. Jadi kalau kata gurumu itu tinggi pengaruhnya, sang kakek. Kata gitu gurumu. ya, kata guru. Wow, ini sebetulnya banyak hal yang kita dapat dari gurunya guru kita ini. Di masa pandemi jangan hanya diratapi. Iya. Tetapi ternyata banyak juga hal-hal yang baik. Bukan tiba-tiba, rupanya menurut gurunya guru kita ini, kita lahir secara psikologi kita orang baik. Jadi berarti karena alam tidak sadar kita yang mempengaruhi kita sehingga kita banyak hal-hal yang kurang baik. Tapi ketika pandemi, solidaritas muncul. Ketika ada orang meminta bantuan, ternyata terus datang juga. Bukan tiba-tiba jadi orang baik, memang lahirnya orang baik. Cuman karena pengaruh-pengaruh yang lain membuat dia tidak baik. Itu berarti pandemi jangan terlalu ditangisi, disesali. Karena suka tidak suka, siap tidak siap pandemi sudah datang. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi pendidikan menurut Dr. Yulinda Siregar tetap harus berjalan. Guru, anak didik, orang tua harus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Demi kesuksesan pendidikan dari anak ini. Para sahabat sang kakek, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk gurunya guru kita ini, Dr. Yulinda Siregar, yang luar biasa. Sehingga kita harapkan para guru, orang tua, anak didik bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh ibu kita ini. Sehingga pendidikan ini bisa kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan pandemi juga berakhir dan kita bisa luring tatap muka lagi. Sehingga kurang baik, stres atau apapun itu bisa kita atasi. Para sahabat sang kakek, demikian dulu bincang-bincang kita dengan nanti dalam waktu berikut lagi dengan topik yang lain kita akan diskusi lagi dengan gurunya guru kita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten-konten Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai di sini dulu, sampai ketemu dengan topik dan tokoh kita, tamu kita dalam bincang-bincang Sang Kakek Network pada yang akan datang. Salam. Terima kasih. Salam COVID ya untuk dokter kita.